Haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua kami terhubung dengan sorga pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Kau hadir di sini. Firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami beribadah hari ini dalam nama Tuhan Yesus, dan Engkau genapi janji-Mu, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan semua umat-Mu yang beribadah hari ini terhubung dengan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh masuk bulan Mei ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Dan kami beribadah, kami tahu Engkaulah sumber hidup kami. Firman-Mu lah dasar kami beriman Tuhan. Firman-Mu lah dasar kami hidup ya Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus terbukalah mata rohani kami semua. Terangi pikiran kami sehingga kami boleh memahami apa maksud-Mu melalui ibadah hari ini Tuhan. Melalui firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Seluruh umat-Mu boleh mengalami kuasa firman-Mu Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dibebaskan, yang berdosa diampuni dalam nama Tuhan Yesus. Tidak seorang pun Kau lalui Tuhan. Semua umat-Mu boleh mengalami kehadiran-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengusirkan segala tipu daya iblis yang mencoba menyesatkan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus pikiran melayang-layang, pikiran mengembara, pikiran tidak fokus. Dalam nama Tuhan Yesus pikiran tidak percaya, enyah dari tempat ini. Kesombongan, keangkuhan yang dibangun oleh pikiran-pikiran duniawi tidak berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami terbuka ya Tuhan buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin, amin, amin dan amin. Silakan duduk umat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam Bapak Ibu Saudaraku. Salam, puji Tuhan. Terima kasih buat tim PWMD. Tuhan berkati saudara semua. Apa kabar semua Bapak Ibu? Adakah sehat-sehat saja? Haleluya. Salam minimal 5 orang. Katakan dengan iman, salam diberkati untuk menjadi berkat. 5 orang paling tidak, 5 orang bangkit dari tempat duduknya. Engkau diberkati hari ini. Haleluya, haleluya. Kalau tidak kenal, ditanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Hari ini hari yang baik. Hari ini hari yang diberkati Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Nah, sebelum saya mulai, saya ingatkan kembali, handphone semua di silent. Tidak ada yang bermain handphone saat beribadah, apalagi bermain game ya. Mari fokus beribadah, amin. Haleluya. Hari ini firman Tuhan kepada kita dengan topik gereja yang sehat. Berarti jemaat yang sehat. Ketika kita mendengar kata sehat, biasanya kita berpikir tentang tubuh yang kuat ya. Kalau sehat berarti kuat tubuhnya, bisa beraktivitas, bekerja dengan baik, berpikir dengan baik. Namun hari ini kita akan merenungkan sesuatu yang lebih dalam. Bagaimana dengan kondisi kita sebagai gereja Tuhan? Apakah sungguh-sungguh sehat di hadapan Tuhan? Banyak orang menilai gereja dari gedungnya yang megah, dari jumlah jemaat yang besar, atau lighting yang gemerlap, atau program yang hebat. Hari ini kita akan belajar bahwa gereja yang sehat bukan hanya tentang apa yang terlihat di luar, tetapi tentang kehidupan rohani yang di dalamnya. Kita akan melihat bagaimana gereja bisa menjadi sehat dan berkenan di hadapan Tuhan. Karena gereja bukanlah soal gedung, melainkan
gereja adalah tubuh Kristus. Kita akan lihat gereja yang sehat menurut Alkitab. Kita baca dulu Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Efesus 1 ayat 22 sampai 23 bersama 1 2 3. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Wow. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah kepala dari segala sesuatu, termasuk kepala gereja. Haleluya. Jadi seperti apa gereja yang sehat menurut Alkitab? Kita akan lihat yang pertama, gereja yang sehat adalah berpusat kepada Kristus. Saya bacakan Kolose 1:18, saudara boleh perhatikan. Ialah kepala tubuh, saya dan saudara tubuhnya, amin, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi kita beribadah ini gak ada yang lain yang terutama kecuali Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Dialah yang terutama. Worship leader, para singer, para pemusik, para dancer, penerima tamu, pelayan persembahan, pelayan perjamuan kudus, pelayan proyektor, sound system, guru sekolah minggu, semua kita yang ada di sini, Yesuslah yang terutama. Haleluya. Saudaraku, banyak orang percaya kepada Tuhan, tetapi tidak semuanya menempatkan Kristus sebagai yang utama dalam hidupnya. Ada yang menjadikan Tuhan hanya sebagai penolong saat susah, atau sebaliknya saat senang saja. Dia bukan sebagai pusat kehidupannya. Tapi ayat ini menegaskan satu hal. Kristus harus menjadi yang terutama dalam segala sesuatu. Yang berarti kita harus berakar dan melekat kepada Dia sebagai pokok anggur itu. Amin. Semua kita tahu Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur dan kamulah, Bapakulah pengusahanya, kata firman Tuhan, dan kita adalah ranting-rantingnya. Jemaat harus melekat pada Yesus. Pada siapa, saudaraku? Dan bukan tanpa tujuan. Kita melekat kepada pokok anggur itu untuk menghasilkan buah. Baik buah Roh Kudus dalam Galatia 5 ayat 22-23 tersebut, baik buah pertobatan tiap-tiap hari, maupun buah murid yang dihasilkan dari pelayanan kita. Gereja menjadi sakit ketika mengandalkan metode manusiawi dan melupakan pengajaran Injil yang murni. Jadi yang pertama, gereja yang sehat menurut Alkitab berpusat pada Kristus. Haleluya. Kita tidak bisa menduakan Kristus. Kita tidak bisa mengidolakan manusia. Yesuslah idola kita. Haleluya, saudaraku. Yang selanjutnya, gereja yang sehat menjadikan firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Bukan aturan manusia, tapi firmanlah yang menjadi otoritas tertinggi.
Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini adalah gambaran kehidupan jemaat mula-mula yang menjadi model gereja yang sehat dan bertumbuh. Bahwa mereka bertekun dalam pengajaran firman, yang berarti tidak hanya dengar, tetapi hidup dalam kebenaran. Amin. Firman menjadi dasar kehidupan, sebagaimana nyanyian kita tadi. Firman-Mu itulah dasar hidupku. Haleluya Bapak Ibu. Mereka bertekun dalam persekutuan. Gak bosan lihat saudara seiman. Saling mendukung, tidak egois. Mereka bertekun dalam memecah roti, yang berarti beribadah bersama-sama. Saudaraku, mereka bertekun dalam doa, yang berarti bergantung kepada Tuhan dalam segala hal. Jika hal ini menjadi gaya hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, maka iman kita menjadi kuat. Kerohanian kita akan bertumbuh, dan gereja kita akan mengalami kuasa Tuhan. Dan gereja ini, saudaraku, jika kita ingin melihat gereja yang sehat seperti ini, kita harus kembali kepada dasar yang sama: firman, persekutuan, ibadah, dan doa. Haleluya. Nah, saudaraku, masalah gereja yang tidak sehat lebih suka hiburan dari firman. Maka dangkal secara rohani, datang masalah, langsung loyo. Efesus 4 ayat 15 berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Jangan lebih suka hiburan daripada pengajaran firman. Haleluya. Kalau saudara lihat konser-konser rohani, wow, 2 jam tahan berdiri. Saya sudah 2 kali mengikuti konser Sidney Mohede. 2 jam asli berdiri terus dari awal sampai akhir, dengan musiknya yang megah, dengan lampunya yang megah, dan kebanyakan anak-anak muda. Tahan berdiri 2 jam. Saya lihat jam. Oh, dimulai jam 7, selesai jam 9. Terus berdiri, nggak ada duduk. Hiburan. Tapi kalau diselidiki satu persatu hatinya, adakah dia seperti yang dia nyanyikan? Haleluya. Kiranya sebagaimana semangatnya dengan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, begitu juga semangatnya untuk melewati masalah-masalah yang ada dalam hidup. Amin, saudaraku. Kalau kita lebih suka hiburan daripada pengajaran firman, maka dangkal. Saudara, kalau kita baca Alkitab kita dalam Perjanjian Lama, wow, mereka itu bisa 1 harian membaca kitab Taurat. Betul? Yang baca pasti tahu. Dari pagi hingga sore Ezra membaca kitab Taurat. Nah, saudaraku, mari kita sebagaimana sidang pertama suka pengajaran firman. Amin. Suka baca Alkitab, suka bersekutu satu dengan yang lain, suka berdoa, dan tentunya ibadah. Amin, saudaraku. Yang selanjutnya, gereja yang sehat hidup dalam kasih dan persekutuan. Kita baca Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Sama-sama 1, 2, 3. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu
Jadi kalau suka bertengkar itu nggak jadi berkat. Saling. Inti kehidupan orang percaya bukan hanya pada pengetahuan rohani atau aktivitas pelayanan, tetapi kasih yang nyata seperti Kristus. Di sini dikatakan kasih itu adalah perintah. Dikatakan aku memberikan perintah baru kepadamu. Kasih adalah perintah bukan pilihan. Katakan dulu, kasih bukan perintah. Kasih adalah perintah bukan pilihan. Amin. Jadi mengasihi bukan bergantung pada perasaan, tetapi ketaatan pada perintah Tuhan. Kalau perasaan kita berkata aku benci sama dia, kecewa aku dibuatnya, itu perasaan. Tapi perintah Tuhan berkata, aku memberikan perintah baru kepadamu supaya kamu saling mengasihi. Standar kasih adalah Kristus sendiri, bukan kasih manusia yang terbatas. Kalau dia mengasihi aku, ku kasihi dia, itulah manusia. Maka standar kita mengasihi adalah Kristus sendiri. Haleluya. Apa itu kasih Kristus? Rela melayani. Itulah kasih Kristus. Gak gampang memang. Bayangkan orang yang mencaci dia, orang yang menyalibkan dia, ampunilah mereka Bapa. Wow, itu standar kita. Haleluya. Itu standar kita mengasihi, bukan kasih manusia. Dan kasih adalah identitas murid Kristus. Tadi kita baca, dunia mengenal kita bukan dari kata-kata kita, tetapi dari cara kita mengasihi. Haleluya. Tanpa kasih iman menjadi kosong. Tanpa kasih pelayanan menjadi kering. Dan tanpa kasih kesaksian menjadi lemah. Tetapi dengan kasih hidup kita menjadi terang yang nyata bagi dunia. Amin. Dan bukti kita mengenal Kristus bukan seberapa banyak kita tahu tentang dia, tetapi seberapa dalam kita mengasihi seperti dia. Haleluya. Dan selanjutnya, gereja yang sehat, aktif dalam pelayanan. Coba kita baca 1 Petrus 4 ayat 10. 1, 2, 3. Semua kuat-kuat. 1, 2, 3. Amin. Tadi lagu kita dikatakan begini. Untuk apakah aku ada di sini Tuhan, kalau bukan untuk melayanimu. Inilah aku di hadapanmu Tuhan. Inilah aku di hadapanmu Tuhan, bersama dengan segala yang kumiliki. Pakailah aku Tuhan sebagai alatmu, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Nah, kalau saya katakan tentang melayani, bukan soal hanya barisan di depan ini. Amin Bapak Ibu. Menyelamatkan jiwa yang dikatakan tadi, layanilah seorang akan yang lain. Nah, saat ini pun sesama saudara saling melayani. Itu pelayanan sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Hidup orang percaya adalah karena kasih karunia. Amin. Bapak Neus minggu lalu berkata, kita hidup dalam kepenuhannya dari kasih karunia demi kasih karunia. Saudaraku,
Hidup orang percaya bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain melalui karunia yang Tuhan berikan. Dan dalam hal ini penginjilan dan pemuritan harus menjadi prioritas. Katakan amin. Itu sebabnya setiap jemaat terlibat dalam melayani dan menjangkau orang lain bagi Kristus, bukan pasif atau bukan hanya penonton. Katakan amin. Coba kita baca Roma 12 ayat 7. Apa bagian saudara? Roma 12 ayat 7. Dan selanjutnya nanti sampai ayat berapa? Semua baca 1, 2, 3. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Lanjut. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melaksanakan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya. Nah, bisa menasihati? Paling tidak satu orang bisa saudara nasihati. Haleluya. Jadi gak semua dipanggil jadi pendeta, gak semua dipanggil sebagai worship leader, para singer, pemusik, penari. Kalau begitu seberapa lah kita ada di sini. Tapi kita punya kasih karunia yang lain-lain yang dilengkapi bagi kita masing-masing. Amin. Haleluya. Masing-masing menggunakan karunia untuk membangun tubuh Kristus. Kita akan terus bergerak. Amin. Jangan puas hanya kita saja. Banyak lagi orang di luar sana membutuhkan uluran tangan saudara. Amin. Nah, Bapak Gembala membuat satu undangan untuk penginjilan kita di Jalan Juanda. Itu pun pelayanan. 3 minggu ini kita masih berdoa saja di sana. Nah, hari ini para leader kita bergerak bagi undangan sampai ada jiwa yang diselamatkan di sana. Haleluya. Nah, saudaraku, ada tanggung jawab rohani setiap umat Tuhan. Masalah gereja tidak sehat, jemaat hanya datang, duduk, pulang, dan pelayanan hanya dilakukan segelintir orang. Katakan kiri kanan saudara, semua kita harus melayani. Haleluya. Apa kasih karunia diberikan Tuhan kepada saudara? Ramahkah? Saudara ramah terhadap orang-orang. Saudara lihat orang sakit. Minggu lalu dalam pemuritan pelayan saya sampaikan pada pelayan, kami ibu-ibu gembala Kota Medan pergi ke rumah sakit untuk membangkitkan api penginjilan. Kami jumpai orang-orang cuci darah. Kami jumpai orang-orang yang kemo. Kami berikan telur rebus saja, gak mahal-mahal. Untuk jalan bicara, ibu lagi cuci darah ya, ibu lagi kemo ya, ibu butuh telur rebus. Dari situ bicara dan mereka didoakan. Haleluya. Saudara, banyak yang bisa kita lakukan. Menasihati, mendoakan orang sakit, kita lihat orang lemah, kita kuatkan. Indah melayani Tuhan. Katakan bersama saya, indah melayani Tuhan. Ada lagu lama seperti ini. Mungkin orang lama pasti tahu lagu ini. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan susah jalannya. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku, terindah dalamku, telah ku lepaskan
keakuanku telah ku tinggalkan, asal hati Yesus merasa senang selalu, karena ku tahu apa arti hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Asal hati Yesus senang, melayanilah paling tidak satu jiwa. Haleluya, haleluya. Belum ada waktu saudara keluar, layani suami saudara dengan baik. Masih terikat dia dengan ikatan-ikatan dosa, doakan dia dengan baik. Para istri di sini, kalau suami saudara sulit bertobat, malam-malam waktu dia tidur, bisikkan di telinganya, suamiku bisa bertobat. Haleluya, haleluya. Itu psikologis loh. Orang tua, anak-anak kita susah diatur. Waktu tidurnya, bisikkan di telinganya, anakku anak baik. Itu pelayanan. Suami-suami kalau istrinya susah untuk dilayani, susah untuk mengikuti kehendak Tuhan. Mungkin ada suami di sini lebih rohani daripada istri, tapi biasa jarang. biasa lebih rohani istri. Nggak tahu kenapa ya. Atau karena memang awalnya si Hawa yang berdosa ya. Lalu bertobat jadi si ibu-ibu yang lebih rohani. Padahal sebenarnya suami sebagai imam. Tapi di gereja kebanyakan istri yang lebih rohani. Tapi kalau ada di sini istrinya yang suami lebih rohani daripada istri, saudara bisikkan di telinganya, istriku orang rohani. Haleluya. Layani keluarga saudara, kemudian berikan waktu melayani orang lain. Amin. Bapak ibu saudaraku, indah melayani Tuhan. Coba rendahkan sedikit lagi, kita nyanyikan dari hati kita. Tiada lebih indah ku melayani. Bisa dibantu dari belakang oleh WL. Kasih mic-nya. Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan susah jalannya. Takkan aku mundur sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah ku lepaskan, keakuanku telah ku tinggalkan, asal hati Yesus merasa senang selalu, karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus. Itu lebih indah dari semua. Amin. Ku melayani Yesus. Itu lebih manis dari semua. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Apa maksudnya? Terindah dalamku telah ku lepaskan, keakuanku telah ku tinggalkan, asal hati Yesus senang. Mungkin saudara indah menonton drakor tiap hari, indah menonton sinetron, tapi saudara tinggalkan demi berdoa. Haleluya. Indah nongkrong bersama teman-teman, indah fellowship bersama dengan teman,
indah mengikuti arisan berminggu-minggu atau berjam-jam, saudara rela lepaskan demi satu jiwa. Haleluya. Demi mengajari anak, demi melayani suami, melayani istri, melayani anak, melayani orang tua. Keakuanku ku lepaskan. Apa maksudnya? Ya, kita dicibir, sok rohani lah, sok hebat lah, sok pendeta lah. Dia aja hidupnya kekurangan, sok mau melayani. Siaku kita dimatikan, kita diejek, kita dihina. Tapi hati Yesus senang, itu yang terutama. Itu jemaat yang sehat, itu gereja yang sehat. Jemaat terlibat dalam pelayanan. Tanda kutip, jangan langsung pikirkan pelayanan di barisan depan. Yang tadi, saling melayani, menasehati, berkorban, menolong orang miskin, mengunjungi orang sakit. Itu pelayanan kepada Yesus, amin. Dan yang terakhir, poin terakhir, gereja yang sehat mengalami hadirat dan kuasa Tuhan. Matius 18 ayat 20 berkata begini. Sama-sama 1, 2, 3. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Sekali lagi, 1, 2, 3. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan hanya hadir di tempat besar, di tempat megah, di ibadah yang jumlahnya besar, atau acara yang megah seperti konser atau KKR. Tetapi firman Tuhan ini justru menegaskan sesuatu yang sederhana namun sangat dalam. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa Tuhan hadir dalam persekutuan yang sejati. Dikatakan 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Yesus tidak berkata di mana ribuan orang berkumpul, tetapi 2 atau 3 orang. Suami istri yang berdoa di rumah Tuhan ada di situ. Haleluya. Suami istri dan anak yang menyembah bersama Tuhan ada di situ. Jangan sepele dengan ibadah keluarga. Jangan sepele dengan ibadah life group yang hanya 2 keluarga atau 3 keluarga. Tuhan ada di situ. Haleluya. Saudaraku, ini artinya bukan sekedar kumpul biasa. Yesus menghargai perkumpulan kecil dengan tulus hati datang kepada Dia. Jadi bukan soal hanya kumpul biasa dengan alasan fellowship padahal bergosip. Ada nggak gitu? Fellowship kita yuk, tapi menggosipi orang. Beda. Berfellowship dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana supaya bertumbuh? Apa artinya berkumpul dalam namanya? Dengan datang dengan hati yang tertuju kepada Tuhan, memiliki tujuan yang sama. Kita duduk bersama memuliakan Tuhan, hidup dalam kesatuan dan kasih, amin. Sebab Mazmur 133:1 berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Tuhan tidak mencari keramaian, Tuhan mencari kesatuan hati. Kalau 2 orang bersepakat, Tuhan suka. Daripada ribuan orang kumpul tapi nggak ada punya kesatuan hati. Kesatuan dalam tubuh Kristus bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, tapi diusahakan. Apa saudaraku? Dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh setiap orang percaya. Dikatakan Efesus 4 ayat 3, perhatikan. Jadi kesatuan hati itu bukan datang sendiri. Dikatakan di sini, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kesatuan adalah karya Roh Kudus. Kita dipersatukan bukan karena sama latar belakang, tetapi karena roh yang sama, yaitu mau memuliakan Tuhan, mau melayani Tuhan, amin. Dan kesatuan harus dijaga. Perbedaan pasti ada,
tetapi kasih dan kerendahan hati menjaga kita tetap satu. Kalau satu orang kira-kira kecewa terhadap orang lain, diusahakan bagaimana supaya menyatukan hati. Dijaga. Damai sejahtera adalah pengikat kesatuan. Tanpa damai, kesatuan akan mudah retak. Di gereja yang sehat dan kuat adalah gereja yang bersatu. Amin. Sekali lagi, kesatuan itu lahir dari hati yang mau merendahkan diri, mau mengasihi dan menjaga damai. Kesatuan bukan berarti sama dalam segala hal, enggak, tetapi tetap satu hati dalam kasih dan damai di dalam Kristus. Haleluya. Bersatu dalam visi dan tujuan, enggak mudah dipecah. Tidak suka memecah belah, tidak mudah tersinggung. Katakan, saya tidak mudah tersinggung. Saya tidak mau dipecah belah. Haleluya. Tapi mengutamakan damai sejahtera. Jadi kalau ada satu orang mengajak saudara bergosip, saudara tanya dia, udah kau doakan dia? Haleluya. Haleluya. Jangan mau dipecah. Jangan mudah tersinggung. Itu bukan sehat. Itu bukan gereja yang sehat. Itu bukan jemaat yang sehat. Saudaraku, mari kita semua sehat di dalam Tuhan. Amin. Dan dari ayat tadi dikatakan Tuhan setia hadir, dan hadiratnya membawa perubahan. Dikatakan tadi, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Wow, aku ada, kata Yesus. Bukan aku mungkin ada. Tidak. Ini menunjukkan pasti Dia setia. Janjinya tidak berubah. Amin. Jadi kalau kita berkumpul dalam nama Yesus, Tuhan pasti ada di situ. Amin. Dan Ibrani 13 ayat 5 berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Masalahnya bukan Tuhan tidak hadir, tapi seringkali hati kita tidak peka terhadap hadiratnya. Paham saudaraku? Haleluya. Janji Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam namanya, Dia hadir. Berarti hadiratnya nyata, kuasanya ada di situ. Tapi sering sekali kita tidak peka. Maka berkata, enggak kurasakan hadirat Tuhan. Rasa-rasanya kering, nyanyinya fals, musiknya fals, maka enggak terasa apa-apa. Padahal Tuhan hadir. Haleluya. Dia katakan aku ada, bukan dia katakan aku mungkin ada. Kalau Tuhan hadir, saudara yang lemah akan dikuatkan, yang tawar hati dipulihkan, yang terbelenggu oleh dosa atau ikatan-ikatan dosa dilepaskan, yang bingung akan arah tujuan hidup akan mendapat arahan dari firman Tuhan, dan lain sebagainya. Tanpa hadirat Tuhan, ibadah hanya rutinitas. Yang penting ke gereja. Tanpa hadirat Tuhan, itu hanya aktivitas biasa. Gak sama dengan orang yang duduk di kedetua sana. Maka mari datang dengan satu tujuan, memuliakan Tuhan. Amin. Karena dengan hadirat Tuhan, hidup kita diubahkan. Itu sebabnya mari kita tidak hanya datang beribadah, tetapi mari alami Tuhan. Miliki kesadaran akan Tuhan di dalam kita. Bahasa asingnya, bahasa Inggris berkata awareness of God. Kesadaran akan Tuhan. Kalau kita sadar akan Tuhan, Tuhan hadir saat kita beribadah, saat kita berdoa, saat kita memuji menyembah Tuhan, segalanya berubah. Kita tidak lagi dikendalikan oleh suasana hati. Apakah aku lagi marah? Enggak lagi.
Kita tidak dikendalikan oleh tekanan dunia. Terlalu banyak tekanan dunia, lalu kita tidak merasakan kehadiran Tuhan, maka kita dikendalikan oleh tekanan dunia tersebut. Tanpa hadirat Tuhan, maka kita akan dikendalikan oleh amarah. Itu sebabnya saudaraku, mari kita semua merasakan hadirat Tuhan, sehingga kita tidak dikendalikan suasana hati, tekanan dunia, kekhawatiran. Kita tidak lagi dikendalikan oleh gadget kita. Ini gadget ini menyesatkan sebenarnya kalau tidak dipakai dengan baik. Kalau kita tidak merasakan Tuhan hadir, maka kita akan dikendalikan oleh gadget. Atau kita akan dikendalikan oleh respon spontan dari daging. Tetapi gereja yang sehat, jemaat yang sehat, merasakan hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan. Amin. Mulai miliki kesadaran Tuhan ada di sini. Roh Kudus tinggal di dalamku, kuasanya bersamaku. Itu kalau sadar akan hadirat Tuhan. Sama seperti yang kita dengarkan minggu lalu dari Bapak Nils, dari Markus 16 ayat 17 sampai 20, bahwa tanda-tanda yang menyertai orang percaya itu nyata dalam hidup kita. Men, haleluya. Jangan lupakan itu. Kemana saudara melangkah, tanda itu mengikuti saudara. Sadari itu. Awareness of God, kesadaran akan Tuhan, kesadaran akan hadirat Tuhan, sehingga kita nggak berani macam-macam, nggak berani menyentuh dosa. Kalau kita sentuh langsung tersadar, oh ampuni aku Tuhan, salah aku tadi, marah aku tadi, ampuni aku Tuhan, lebih banyak aku tadi megang handphone daripada baca Alkitab. Langsung tersadar. Haleluya. Jadi dimanapun kita berkumpul dalam nama Yesus, di rumah, doa suami istri dan anak, di gereja, ibadah minggu, ibadah pemuda, ibadah doa syafaat, dan juga di ibadah live group kita, Tuhan hadir. Sekali lagi, jangan remehkan ibadah kecil atau doa bersama. Amen. Bangun persekutuan yang tulus dan penuh kasih. Datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh. Rindukan hadirat Tuhan lebih dari segalanya. Tadi nyanyian kita, asal hati Yesus senang. Amin. Sebagai penutup, gereja yang sehat bukanlah gereja tanpa masalah. Perhatikan, gereja yang sehat, jemaat yang sehat rohaninya bukanlah tanpa masalah, tetapi gereja yang terus-menerus mengoreksi diri dari berdasarkan firman Tuhan. Kan itu dikatakan 2 Timotius 3 itu, segala yang diilhamkan oleh Allah, firman Tuhan ini berguna untuk mengajar kita, mengoreksi kita, menyatakan kesalahan kita. Itulah gereja yang sehat, mau dikoreksi, mau berubah, bukan tanpa masalah. Amin. Bertumbuh dalam kasih, itulah yang gereja yang sehat. Menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Menjadi anggota gereja yang sehat menuntut tanggung jawab kita selaku orang percaya. Yang saya baca Roma 12 ayat 7 tadi, apa yang dikaruniakan kepada saudara? Hartakah? Keramah tamahankah? Kasihkah? Semua kita dipenuhkan dengan kasih. Apa saja? Menasehatikah? Menolongkah? Haleluya saudaraku. Mari sebentar tanya pada diri sendiri. Apakah saya bagian dari gereja yang sehat? Apakah saya berkontribusi membuat gereja menjadi sehat atau malah merusak?
kita bisa tanya pada diri sendiri. Karena gereja yang sehat bukan hanya tanggung jawab gembala, tetapi tanggung jawab setiap orang percaya yang ada di dalamnya. Katakan kiri kanan saudara, kita bertanggung jawab. Enggak semua. Katakan kita bertanggung jawab supaya gereja kita sehat. Amin. Amin. Gereja atau orang percaya yang sehat dapat mengalahkan setan dan pekerjaan setan. Katakan amin. Gereja yang sehat akan menjadi terang bagi dunia, membawa jiwa kepada Kristus dan memuliakan nama Tuhan. Adakah saudara jemaat yang sehat? Adakah kita gereja yang sehat? Amin. Paling tidak imani dulu. 5 perkara hari ini kita lihat bagaimana gereja yang sehat. Nanti saudara baca lagi ayat-ayatnya di rumah. Saudara baca warta itu, lalu saudara renungkan, adakah aku jemaat yang sehat? Adanya orang bertumbuh tapi tidak sehat, betul? Betul? Bayi kan bertumbuh dia kan? Bertumbuh tambah tinggi, tambah besar, tapi tidak sehat. Secara rohani juga ada. Nampaknya luaran bertumbuh, tapi nggak sehat. Kita mau sehat dan bertumbuh. Haleluya. Dan kalau sehat bisa beraktivitas. Orang sakit nggak bisa beraktivitas. Nah kalau sehat kita bisa melayani. Dalam seminggu ini layani paling tidak 1 jiwa. Nggak mau dia diajak ke gereja, Bu, nggak masalah. Saudara sudah bergerak, saudara sudah menyalurkan kasih yang ada pada saudara. Kalau belum bisa keluar, paling tidak tetangga paling dekat, atau yang ada di rumah saudara tapi belum bertobat sungguh-sungguh, doakan, layani dengan kasih.